Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam acara Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Bawaslu salah ketik surat pemanggilan Gibran di TKN. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Habibur Rahman mempertanyakan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang salah mengetik tanggal surat pemanggilan Gibran dari seharusnya 2 Januari 2024 menjadi 2 Januari 2023. Habibur Rahman bertanya-tanya apakah Bawaslu hanya ingin mengerjai Gibran dengan insiden salah ketik tersebut. Adapun Bawaslu Jakpus ingin memeriksa Gibran terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta pada awal Desember 2023 lalu. Surat pemanggilan Gibran, Habibur Rahman menambahkan Bawaslu Jakpus memang sudah mengirimkan ulang surat panggilan kepada Gibran untuk diperiksa pada Rabu 3 Januari 2024 siang ini. Namun, ia juga menilai surat panggilan itu tidak layak karena baru diterima tim Gibran pada Selasa sore kemarin. Namun menurut Habibur Rahman lagi, Gibran akan tetap memenuhi panggilan Bawaslu Jakpus pada siang nanti. Habibur Rahman mengaku akan mendampingi Gibran saat diperiksa oleh Bawaslu. Ia akan mempertanyakan insiden salah ketik surat pemanggilan itu kepada Bawaslu Jakpus. Menurut Habibur Rahman, pemanggilan Gibran pada 2 Januari 2023 itu berarti Bawaslu Jakpus ingin bermain-main dengan mesin waktu. Habibur Rahman menegaskan surat pemanggilan Bawaslu Jakpus tersebut tidak masuk akal. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dipastikan akan memenuhi panggilan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk diperiksa terkait bagi-bagi susu gratis di Car Free Day Jakarta pada awal Desember 2023. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran, Habibur Rahman menyebut Gibran bersikeras hadir meskipun surat pemanggilan yang dilayangkan Bawaslu Jakpus tak layak dan sempat salah ketik. Habibur Rahman menyebut panggilan yang Bawaslu layangkan sebenarnya tidak layak. Surat pertama yang dilayangkan Bawaslu terdapat kesalahan pengetikan tanggal yang seharusnya 2 Januari 2024 menjadi 2 Januari 2023. Oleh karena itu Gibran tak memenuhi panggilan itu. Lantas Bawaslu kembali mengirimkan surat panggilan kedua, namun tetap dinilai tidak layak karena tidak memenuhi syarat 1 kali 24 jam. Surat kedua itu baru diterima pada Selasa 2 Januari 2024 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dalam surat itu Gibran meminta hadir ke kantor Bawaslu Jakpus pada Rabu hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain masalah teknis pada surat pemanggilan, Habibur Rahman juga mempertanyakan substansi pemeriksaan terhadap Gibran. Ia mengatakan Gibran diperiksa karena ada laporan ke Bawaslu. Namun laporan itu sebenarnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Pusat lantaran tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilu dalam kegiatan bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Januari 2023. Nah ini surat yang nggak masuk akal ini. Jadi kayaknya ini bermain-main dalam mesin waktu karena dipanggil untuk setahun kemarin. Ya, makanya Mas Gibran kami sarankan tidak hadir karena surat panggilannya secara formil sekaligus memang tidak masuk akal untuk hadir pada tanggal 2 Januari 2023. Ya. Lalu ada surat juga, ya. Kedua, hari Selasa tertanggal 2 Januari 2024, ya. Diterima di Slipi, tempat yang sama di Sekretariat Slipi, pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 17.35, ya. Untuk panggilan tanggal 3 Januari 2024 pukul 13.
sebetulnya ini nggak sampai 1 kali 24 jam tidak memenuhi unsur kelayakan panggilan. Tetapi kami berkoordinasi dengan Mas Gibran, ya. Sampai saat ini beliau berkeras untuk hadir besok. Nah, ada beberapa hal ya yang ingin kami sampaikan terkait perkara ini. Ya. Pertama, Mas Gibran itu kan hadir tanggal 3 Desember 2023 di Arena Car Free Day, ya. Lalu ada pihak yang melaporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 27 Desember, ya. Bawaslu RI mengeluarkan surat pengumuman, ya, di mana diumumkan bahwa, ya, suratnya itu isinya adalah surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Desember, ya. Isinya ya, surat nomornya ini ya. Nah, surat ini ya, jadi Bawaslu itu punya kelaziman menempelkan setiap hasil pemeriksaan di dinding, ya, Bawaslu, jadi membuat kepada publik. Nah, surat ini, ya, pemberitahuan tentang status laporan tanggal 27 Desember 2023, ya. Nomor laporannya berapa nih, kebaca Pak Maulana? Ya, dia nggak, yang ini yang di belakang ini, ya. 01 dan 01 red garis miring LP garis miring PP garis miring RI garis miring 00 titik 00 garis miring 12 garis miring 2023, ya. Terlapor di Raka Buming Raka, ya, calon wakil presiden nomor urut 2, status laporan disebutkan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Begitu juga surat kedua, ya, tadi pelapornya Abdul Rauf, ya, kemudian ini pelapornya Muhammad Fauzi, ya, ya, nomornya 002 registrasinya, ya. Status laporan disebutkan tidak ditindaklanjuti, ya, alasannya tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dengan terlapor Gibran Raka Buming Raka selaku calon wakil presiden RI nomor urut 2. Ini yang menandatangani kedua surat ini adalah Ketua Bawaslu RI, ya, Pak Rahmat Bagja. Ini ada suratnya, teman-teman. Tertanggal 27 Desember dikatakan laporan terhadap Gibran terkait persoalan di KPU tanggal 3 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu. Oke, tiba-tiba, nah ini udah kayak dongeng anak kecil, ya. Tiba-tiba, ya, kemarin muncul ada surat yang beredar di kalangan teman-teman wartawan. Ya. Saya nggak tahu apa siapa yang mengedarkan, tapi kami belum mendapatkannya. Baru tadi, ya, saya jelaskan awal dapat surat apa yang tertanggal yang untuk di pengadilan tanggal 22 untuk tanggal 2 Januari 2023. Dapat surat tersebut 2 hari beruntun. Ya, kami mempertanyakan, ya kan, bagaimana mungkin perkara yang sudah tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dia selesai karena alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran undang-undang pemilu, tiba-tiba dijadikan alasan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya, untuk memanggil calon wakil presiden kami. Ini kalau
mungkin diibaratkan Mabes Polri secara resmi menyatakan perkara ini tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Lalu Polres, level Polres, ya kan, membuat surat panggilan baru. Karena setahu saya, selama saya beraktivitas sebagai advokat di bidang kepemiluan, nggak ada istilahnya fakta-fakta baru dalam proses pemeriksaan di Bawaslu. Kayak hukum itu nggak ada. Kalau peristiwanya tanggal 3 Desember, ya peristiwa itulah yang terus dielaborasi dan diperiksa. Nah ini apa? Saya nggak ngerti apakah Bawaslu secara institusi atau oknum-oknum Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat secara personal, quote and quote, hanya ingin ngerjain wapres kami, ya kan? Atau ada alasan-alasan hukumnya. Kami akan pertanyakan besok ketika kami menghadiri Mas Gibran Rakabuming. Karena memang beliau berkeras untuk hadir. Kalau ada surat panggilan dari institusi apapun, beliau menghormati institusinya. Tapi substansi besok kami akan pertanyakan itu kepada rekan-rekan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Mungkin itu ada tambahan ini dari Pak Rich. Terima kasih. Selama ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan anggota, ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Seperti tadi sudah sampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023. Alasan ketidakprofesionalan kedua yang terjadi adalah bahwa kejadian sebagaimana yang diduga itu merupakan kejadian tertanggal pada 3 Desember 2012. Dan kalau kita 3 Desember 2023. Dan kalau kita mengacu kepada Perbawaslu 7 2022 terkait dengan temuan dan laporan bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawaslu Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. Dan sekarang kita bisa melihat apakah 7 hari itu dihitung dari tanggal 3 Desember atau dihitung sejak kapan. Itu merupakan suatu pertanyaan besar yang akan kami tanyakan besok pada saat hadir di Bawaslu Jakarta Pusat. Hal yang kedua yang kami tegaskan kembali adalah bahwa peristiwa 3 Desember 2023 bukanlah tindakan kampanye. Mas Gibran tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri yang mana tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023. Demikian. Masih. Mbak Maulana, Pak Lansing, Pak cukup ya. Kalau ya tanggal 2 Januari 2023. Nah ini surat yang nggak masuk akal ini. Jadi kayaknya ini bermain-main dalam mesin waktu karena dipanggil untuk setahun kemarin. Ya, makanya Mas Gibran kami sarankan tidak hadir karena surat panggilannya cacat secara formil sekaligus memang tidak masuk akal untuk hadir pada tanggal 2 Januari 2023. Ya. Lalu ada surat juga, ya. Kedua, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, ya, diterima di Slipi, tempat yang sama di Sekretariat Slipi, pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 17.35,
ya, untuk panggilan tanggal 3 Januari 2024 pukul 13. Sebetulnya ini nggak sampai 1 kali 24 jam, tidak memenuhi unsur kelayakan panggilan. Tetapi kami berkoordinasi dengan Mas Gibran, ya, sampai saat ini beliau berkeras untuk hadir besok. Nah, ada beberapa hal, ya, yang ingin kami sampaikan terkait perkara ini. Ya. Pertama, Mas Gibran itu kan hadir tanggal 3 Desember 2023 di Arena Car Free Day, ya. Lalu ada pihak yang melaporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 27 Desember, ya. Bawaslu RI mengeluarkan surat pengumuman, ya, di mana diumumkan bahwa, ya, suratnya itu isinya adalah surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Desember, ya. Isinya ya, surat nomornya ini ya. Nah, surat ini, ya, jadi Bawaslu itu punya kelaziman menempelkan setiap hasil pemeriksaan di dinding, ya, Bawaslu, jadi membuat kepada publik. Surat ini, ya, pemberitahuan tentang status laporan tanggal 27 Desember 2023, ya. Nomor laporannya berapa nih, kebaca Pak Maulana? Ya, dia nggak, yang ini yang di belakang, ya. 01 dan 01 red garis miring LP garis miring PP garis miring RI garis miring 00 titik 00 garis miring 12 garis miring 2023, ya. Terlapor di Raka Buming Raka, ya, calon wakil presiden nomor urut 2, status laporan disebutkan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Begitu juga surat kedua, ya, tadi pelapornya Abdul Rauf, ya, kemudian ini pelapornya Muhammad Fauzi, ya, ya, nomornya 002 registrasinya, ya. Status laporan disebutkan tidak ditindaklanjuti, ya, alasannya tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dengan terlapor Gibran Raka Buming Raka selaku calon wakil presiden RI nomor urut 2. Ini yang menandatangani kedua surat ini adalah Ketua Bawaslu RI, ya, Pak Rahmat Bagja. Ini ada suratnya, teman-teman. Tertanggal 27 Desember dikatakan laporan terhadap Gibran terkait persoalan di KPU tanggal 3 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu. Oke, tiba-tiba, nah ini udah kayak dongeng anak kecil, ya. Tiba-tiba, ya, kemarin muncul ada surat yang beredar di kalangan teman-teman wartawan. Ya. Saya nggak tahu apa siapa yang mengedarkan, tapi kami belum mendapatkannya. Baru tadi, ya, saya jelaskan awal dapat surat apa yang tertanggal yang untuk di pengadilan tanggal 22 untuk tanggal 2 Januari 2023 dapat surat tersebut 2 hari beruntun. Ya, kami mempertanyakan, ya kan, bagaimana mungkin perkara yang sudah tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dia selesai karena alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran undang-undang pemilu, tiba-tiba dijadikan alasan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya, untuk memanggil
calon wakil presiden kami. Ini kalau mungkin diibaratkan, Mabes Polri secara resmi menyatakan perkara ini tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Lalu Polres, level Polres, ya kan, membuat surat panggilan baru. Karena setahu saya, selama saya beraktivitas sebagai advokat di bidang kepemiluan, nggak ada istilahnya fakta-fakta baru dalam proses pemeriksaan di Bawaslu. Kayak hukum itu nggak ada. Kalau peristiwanya tanggal 3 Desember, ya peristiwa itulah yang terus dielaborasi dan diperiksa. Nah ini apa? Saya nggak ngerti apakah Bawaslu secara institusi atau oknum-oknum Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat secara personal, quote and quote, hanya ingin ngerjain wapres kami, ya kan? Atau ada alasan-alasan hukumnya. Kami akan pertanyakan besok ketika kami menghadiri Mas Gibran Rakabuming. Karena memang beliau berkeras untuk hadir. Kalau ada surat panggilan dari institusi apapun, beliau menghormati institusinya. Tapi substansi besok kami akan pertanyakan itu kepada rekan-rekan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Mungkin itu ada tambahan ini dari Pak Rich. Terima kasih. Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan anggota, ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Seperti tadi sudah sampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023. Alasan ketidakprofesionalan kedua yang terjadi adalah bahwa kejadian sebagaimana yang diduga itu merupakan kejadian tertanggal pada 3 Desember 2012. Dan kalau kita 3 Desember 2023. Dan kalau kita mengacu kepada Perbawaslu 7 2022 terkait dengan temuan dan laporan bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawaslu Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. Dan sekarang kita bisa melihat apakah 7 hari itu dihitung dari tanggal 3 Desember atau dihitung sejak kapan. Itu merupakan suatu pertanyaan besar yang akan kami tanyakan besok pada saat hadir di Bawaslu Jakarta Pusat. Hal yang kedua yang kami tegaskan kembali adalah bahwa peristiwa 3 Desember 2023 bukanlah tindakan kampanye. Mas Gibran tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri yang mana tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023. Demikian. Mbak Maulana, Pak Trencing, Pak Cukup ya. Kalau ya tanggal 2 Januari 2023. Nah ini surat yang nggak masuk akal. Jadi kayaknya ini bermain-main dalam mesin waktu karena dipanggil untuk setahun kemarin. Ya, makanya Mas Gibran kami sarankan tidak hadir karena surat panggilannya secara formil sekaligus memang tidak masuk akal untuk hadir pada tanggal 2 Januari 2023. Ya. Lalu ada surat juga, ya, kedua hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, ya, diterima di Selipi tempat yang sama di
Saudara Siti, pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 17.35 ya. Untuk panggilan tanggal 3 Januari 2024 pukul 13. Sebetulnya ini nggak sampai 1 kali 24 jam. Tidak memenuhi unsur kelayakan panggilan. Tetapi kami berkoordinasi dengan Mas Gibran ya. Sampai saat ini beliau berkeras untuk hadir besok. Nah, ada beberapa hal ya yang ingin kami sampaikan terkait perkara ini. Ya. Pertama, Mas Gibran itu kan hadir tanggal 3 Desember 2023 di arena Car Free Day. Ya. Lalu ada pihak yang melaporkan ke Bawaslu RI. Pada tanggal 27 Desember ya, Bawaslu RI mengeluarkan surat pengumuman ya, di mana diumumkan bahwa ya suratnya itu isinya adalah surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Desember ya. Isinya ya, surat nomornya ini ya. Nah, surat ini ya, jadi Bawaslu itu punya kelaziman menempelkan setiap hasil pemeriksaan di dinding ya Bawaslu, jadi membuat kepada publik. Nah, surat ini ya, pemberitahuan tentang status laporan tanggal 27 Desember 2023 ya. Nomor laporannya berapa nih, kebaca Pak Maulana? Ya, dia nggak yang ini yang di belakang ya. 01 dan 01 garis miring LP garis miring PP garis miring RI garis miring 00 titik 00 garis miring 12 garis miring 2023 ya. Terlapor Gibran Rakabuming Raka ya, calon wakil presiden nomor urut 2, status laporan disebutkan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Begitu juga surat kedua ya, tadi pelapornya Abdul Rauf ya, kemudian ini pelapornya Muhammad Fauzi ya. Ya, nomornya 002 registrasinya. Ya, status laporan disebutkan tidak ditindaklanjuti. Ya, alasannya tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dengan terlapor Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden RI nomor urut 2. Ini yang menandatangani kedua surat ini adalah Ketua Bawaslu RI ya, Pak Rahmat Bagja. Ini ada suratnya, teman-teman. Tertanggal 27 Desember dikatakan laporan terhadap Gibran terkait persoalan pilih tanggal 3 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu. Oke. Tiba-tiba, nah ini udah kayak dongeng anak kecil ya. Tiba-tiba ya, kemarin muncul ada surat yang beredar di kalangan teman-teman wartawan. Ya. Saya nggak tahu apa siapa yang mengedarkan, tapi kami belum mendapatkannya. Baru tadi ya saya jelaskan awal dapat surat apa yang tertanggal yang untuk di tanggal 22 untuk tanggal 2 Januari 2023 dapat surat tersebut 2 hari beruntun. Ya kami mempertanyakan, ya kan, bagaimana mungkin perkara yang sudah tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dia selesai karena alasannya tidak memenuhi unsur pelanggaran undang-undang pemilu, tiba-tiba
dijadikan alasan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya, untuk memanggil calon wakil presiden kami. Ini kalau mungkin diibaratkan, Mabes Polri secara resmi menyatakan perkara ini tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Lalu Polres, level Polres, ya, membuat surat panggilan baru. Karena setahu saya, selama saya beraktivitas sebagai advokat di bidang kepemiluan, nggak ada istilahnya fakta-fakta baru dalam proses pemeriksaan di Bawaslu. Kayak hukum itu nggak ada. Kalau peristiwanya tanggal 3 Desember, ya peristiwa itulah yang terus dielaborasi dan diperiksa. Nah ini apa? Saya nggak ngerti apakah Bawaslu secara institusi atau oknum-oknum Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat secara personal, quote and quote, hanya ingin ngerjain wapres kami, ya kan? Atau ada alasan-alasan hukumnya. Kami akan pertanyakan besok ketika kami menghadiri Mas Gibran Rakabuming. Karena memang beliau berkeras untuk hadir. Kalau ada surat panggilan dari institusi apapun, beliau menghormati institusinya. Tapi substansi besok kami akan pertanyakan itu kepada rekan-rekan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Mungkin itu ada tambahan dikit dari Pak Rich. Terima kasih. Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Seperti tadi sudah disampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawaslu